Halo guys, perkenalkan nama aku Sophia Alami dengan NIM 50. Di sini aku sama dua rekan aku yaitu ada Aidil Fitra dengan NIM 31 dan Hafiz Heri Simatupang dengan NIM 38. Kami dari kelompok 5 yaitu Soaha yang merupakan singkatan dari Sophie, Aidil, Hafiz. Nah, di sini kami akan memperlihatkan hasil dari proyek kami yaitu sistem data logger yang berjudul analisis suhu permukaan tanah. Simak video kami sampai habis ya. Simak. Nah, jadi ini adalah alat kami yang dirancang untuk mencatat suhu permukaan, lokasi GPS, dan waktu secara otomatis di SD card yang bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data RST di lapangan. Selanjutnya, desain sistemnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aidil Fitra. Terima kasih Sophie. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen utama yang ada di data logger kami yang telah kami rakit sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat komponen yang ada di data logger kami ini. Sebelum kami melakukan perakitan pada data logger kami ini, kami menggunakan PCB. Jadi PCB ini digunakan sebagai tempat terpasangnya semua modul dan jalur koneksi antar komponen. Jadi menggunakan PCB ini data logger kami terlihat rapi dan kokoh dan mudah dalam proses perawatan. Selanjutnya kami di sini menggunakan SP32. Bisa kita lihat di sini, yang dimana SP32 ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh proses dan komunikasi antar komponen. Nih. Selanjutnya terdapat sensor MLX 90614. Bisa kita lihat di sini, yang dimana sensor ini digunakan untuk mengukur suhu permukaan tanah secara non kontak. Kemudian modul GPS Neo 6M, ini GPS-nya, yang dimana GPS ini berfungsi untuk mendapatkan data lokasi pengukuran secara real time. Selanjutnya, untuk mencatat waktu yang akurat, kami menggunakan RTC 32 DS3231. Bisa kita lihat di sini RTC-nya, yang dimana RTC ini untuk memastikan waktu tetap stabil meskipun alat dimatikan. Selanjutnya, semua hasil pengukuran kami menampilkan pada layar OLED. Ini OLED-nya. Sehingga di OLED ini pengguna dapat melihat langsung data suhu, waktu, dan lokasi di lapangan. Selanjutnya, data semua ini, seluruh data yang ada di data logger kami menyimpan di modul SD card. Fungsi SD card ini agar bisa dianalisis lebih lanjut di komputer. Untuk sumber dayanya, kami menggunakan power bank yang dihubungkan ke SP32 menggunakan kabel USB. Bisa kita lihat power banknya ini, yang ini. Daya power bank inilah yang menghidupkan seluruh rangkaian kami yang ada di data logger ini tanpa memerlukan tambahan adaptor. Selain itu, kami juga menambahkan saklar atau switch. Bisa kita lihat di sini, yang dimana saklar atau switch ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem dengan mudah tanpa perlu mencabut kabel data. Oke, itulah yang dapat saya jelaskan pada alat dan komponen data logger kami yang telah kami rancang. Di bagian tengah terdapat SP32. Bisa kita lihat di diagram blok di video. Jadi SP32 ini sebagai pusat pengendali utama dari seluruh sistem. Jadi semua komponen terhubung ke SP32. Selanjutnya, di mana ada sensor MLX 90614, bisa kita lihat di sini, RTC DS31, dan OLED display. Bisa kita lihat di diagram blok ini. Jadi yang ketiga sensor ini terhubung jalur komunikasi I2C, yang dimana sensor MLX 90614 berfungsi untuk mengukur suhu permukaan. RTC digunakan untuk menyimpan waktu secara real time, dan OLED menampilkan data hasil pemecahan langsung di layar. Lalu ada modul GPS Neo 6M. GPS ini terhubung melalui jalur UART. Bisa kita lihat di sini. Jadi GPS ini berfungsi untuk mengambil data koordinat lokasi. Selanjutnya, hasil data dari semua sensor disimpan secara otomatis ke modul micro SD. Bisa kita lihat di sini. Jadi micro SD ini
terhubung melalui jalur SPI. Bisa kita lihat di diagram blok ini. Untuk sumber dayanya, alat kami menggunakan power bank mengalirkan tegangan ke SP32 dan seluruh rangkaian agar dapat bekerja di lapangan tanpa harus tersambung adaptor. Jadi diagram ini bisa kita lihat bahwanya SP32 menjadi pusat komunikasi dan pengolahan data yang menerima data dari sensor, menampilkan hasil di OLED dan menyimpannya di SD card. Oke, inilah diagram blok kami yang telah kami rancang. Hafiz akan menjelaskan logika di balik cara kerja alat kami. Semua fungsionalitas dan interaksi antar komponen ini diatur oleh pemrograman yang kami upload ke dalam ESP32. Pemrograman ini terbagi menjadi dua bagian utama, adalah fungsi setup yang hanya akan berjalan sekali saat alat itu dinyalakan, dan fungsi loop yang akan berjalan terus-menerus selama alat beroperasi. Nah, pada bagian setup ini, kami menyiapkan semua hal penting sebelum alat itu mulai bekerja. Proses dimulai dengan menampilkan splash screen SOAHI TRMT Trio di layar OLED sebagai identitas alat kami. Selanjutnya, pemrograman akan masuk ke dalam proses pemeriksaan sistem. Di sini kami memverifikasi setiap koneksi komponen secara berurutan. Untuk perangkat ITC seperti OLED, RTC, dan sensor suhu MS5614, dan juga untuk modul micro SD card, itu kami menggunakan fungsi BIGIT untuk memastikan komunikasinya itu berjalan dengan baik. Sementara untuk modul GPS-nya ini, kami menggunakan fungsi checksum untuk melakukan pengecekannya, di mana fungsi ini akan memastikan data lokasi yang masih itu bukan hanya sekedar noise. Nah, lalu status koneksi normal ataupun gagal akan ditampilkan untuk setiap komponen di layar OLED. Jika ada komponen gagal terdeteksi, pemrograman akan dihentikan untuk menjaga integritas data dan mencegah operasional yang salah. Nah, lalu jika semua komponen itu normal, pemrograman akan secara otomatis membuat file log baru di micro SD card. Nama filenya akan berurutan secara otomatis dimulai dari log 01 dan seterusnya. Akan ditambahkan. Di awal file ini kami juga langsung menuliskan baris shadernya seperti tes, suhu, longitudo, baru longitudo agar datanya mudah dilihat dalam format QFP. Terakhir, dalam fungsi setup-nya sendiri, kami juga menggambarkan tata letak statis di layar OLED. Ini mencakup label suhu, LED, launch, serta garis-garis pemisah agar tampilan datanya itu terlihat rapi dan terstruktur. Setelah semua persiapan di setup itu selesai, pemrograman akan masuk ke dalam fungsi loop yang akan terus berjalan tanpa henti selama alat ini aktif. Inilah inti dari proses monitoring dan pencatatan data kami. Yang mana di setiap awal siklus loop, pemrograman akan secara terus-menerus memproses data mentah yang masuk dari modul GPS melalui proses real kedua di ESP32. Kemudian, ia akan membaca waktu dan suhu dari sensor MLS5614. Untuk membaca waktunya sendiri menggunakan modul RTC yang dibacanya. Data real time ini langsung kami tampilkan ke layar OLED. Lalu akan diperbarui datanya dengan hanya akan memperbarui nilai-nilai numerik saja yang dihapus dan ditulis ulang sehingga layarnya itu tidak berkedip. Tampilan layar ini akan diperbarui setiap 1 detik untuk memberikan informasi terkini kepada pengguna. Nah, untuk sendiri nilai dari relay sama long ini akan diganti jika lokasi dari GPS-nya itu diperbarui atau kita itu pindah tempat gitu. Nah, lalu untuk pencatatan dari microSD card sendiri kami menerapkan 2 syarat. Yang pertama adalah jika nilai dari GPS-nya itu sudah valid, koordinat yang akurat, dan interval waktunya telah mencapai waktu 5 menit sejak pencatatan terakhir. Logika interval waktu yang kami gunakan adalah fungsi miles agar proses pencatatannya itu tidak mengganggu kinerja program secara keseluruhan. Nah, jika kedua syarat itu sudah terpenuhi, semua data akan diformat menjadi satu baris teks dalam format QFP. Kemudian akan disimpan atau ditambahkan ke file log yang sudah dibuat di SD card. Di sini kita akan masuk ke dalam demonstrasi alat. Di sini saya akan mengaktifkan alatnya. Bisa dilihat bahwa akan menampilkan SOAHI TRMT Trio. Lalu akan mengecek satu-satu dalam komponen kami. Bisa dilihat bahwa RTC X50 dan GPS-nya normal dan juga microSD juga normal. Jika semua normal, maka akan menampilkan letak statis daripada alat kami. Dan di mana alat ini menampilkan time step dan juga nilai dari
bintang bujurnya itu LAN dan LON, lalu akan menampilkan daripada suhu permukaan. Nah, ini akan mencatat nilainya jika waktunya sudah 5 menit, dan juga bisa dilihat bahwa lokasi daripada GPS-nya sudah valid. Selanjutnya, ini adalah verifikasi datanya. Di sini saya sudah menghubungkannya ke micro SD card. Nah, di sini saya akan membuka file yang terbaca. Bisa dilihat bahwa timestamp, suhu, longitudonya sama longitudonya adalah terbaca dari sensor suhu maupun GPS-nya, dan juga RTC-nya terbaca dengan baik. Ini membuktikan bahwa semua komponen kami berjalan dengan sangat baik ke Sophie. Nah, sebagai kesimpulannya, alat yang kami buat itu berhasil dan berfungsi sesuai dengan tujuan. Sistem ini mampu mendeteksi suhu permukaan tanah menggunakan sensor MLX 90614, lokasi melalui GPS, waktu dengan RTC DS3231. Nah, dari data yang semua kami dapatkan itu tersimpan di SD card dan dapat diolah kembali lebih lanjut untuk mengetahui suhu dari permukaan tanah tersebut. Dengan ini, kami berharap alat yang kami buat ini berguna dan bermanfaat untuk pendeteksi lingkungan. Demikian hasil dari alat kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga proyek yang kami buat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan alat sejenis ke depannya. Kami Soahai pamit undur diri. Kami tunggu di proyek selanjutnya. Dadah! Dadah.